Kalau saudara membaca, lalu kemudian membanding-bandingkan sejarah agama-agama, sejarah militer, sejarah politik, sejarah peradaban, saudara akan menemukan semua pemimpin agama yang pernah ada, semua pendiri agama pada akhirnya mati dan dikuburkan. Dan kubur mereka masih bisa ditemukan. Semua raja yang paling berjaya, semua raja yang paling menakutkan dalam sejarah, semua raja yang pernah berkuasa atas dunia mati, dikuburkan, dan beberapa masih bisa ditemukan. Semua pemimpin politik, semua pemimpin militer yang pernah sangat bergengsi di seluruh dunia, mereka pada akhirnya mati dan dikuburkan. Semua nabi mati dan dikuburkan. Memang di dalam perjanjian lama ada dua yang tidak mengalami kematian. Tahu siapa? Henok, dan yang kedua Elia. Semua rasul mati. Semua orang yang pernah menjadi pemimpin paling besar dalam sejarah, mereka semua pada akhirnya mati dan dikuburkan. Dan sekali lagi kubur mereka masih bisa ditemukan sampai hari ini. Hanya Yesus Kristus satu-satunya di dalam sejarah, baik yang dicatat dalam Alkitab maupun yang dicatat di luar Alkitab, satu-satunya yang mati, dikuburkan, tapi bangkit lagi dari antara orang mati. Amin. Dan karena itu Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang paling agung, dan sekaligus inilah yang menjadi fondasi paling teguh kekristenan. Kekristenan tidak meletakkan imannya kepada pribadi yang mati. Kekristenan tidak menjadikan pribadi yang mati dan dikuburkan itu sebagai fondasi imannya. Kekristenan menjadi satu-satunya agama di dunia ini yang menaruh keyakinan imannya bukan kepada pribadi yang ada di dalam kubur. Kekristenan adalah satu-satunya yang mengikuti pribadi yang diagungkan, tidak berakhir di kubur. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang memiliki fondasi paling teguh atas iman, atas sukacitanya, dan atas pengharapannya. Karena Kristus satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati. Dan karena itu saya katakan ulang, inilah yang menjadi alasan, inilah yang menjadi fondasi paling teguh agama Kristen. Imannya, sukacitanya, dan pengharapannya. Saya berpendapat, kalau Yesus Kristus tidak bangkit dari kubur, maka agama Kristen menjadi satu-satunya agama atau agama yang paling memalukan. Agama yang paling rapuh fondasinya. Kenapa? Karena menaruh iman, menaruh pengharapannya, membangun sukacita di atas pribadi yang ada di dalam kubur. Maka kebenarannya adalah Kristus bangkit dari antara orang mati. Bahkan saudara-saudara tidak usah terlalu percaya orang-orang yang berziarah ke Israel, lalu di sana misalnya guide bilang, oh di sini kira-kira, itu pun kira-kira, di sini kira-kira Yesus disalibkan, di sini kira-kira Yesus dimakamkan, di sini kira-kira kuburnya. Saya tidak yakin kalau kubur Yesus yang asli masih bisa ditemukan. Kenapa begitu? Saya yakin Yesus sengaja menghilangkan jejak kuburnya supaya kita juga jangan menaruh sukacita kepada kubur. Bersukacitalah kepada pribadi yang telah keluar dari kubur itu. Amin. Bergembiralah bukan atas kubur itu, tapi bergembiralah
karena pribadi yang mengalahkan kuasa kubur. Bergembiralah karena pribadi Kristus yang tidak dikekang oleh kuasa kubur. Dan itulah inti berita Paskah.